kemampuan dan juga prestasi yang luar biasa. Karena anak-anak muda semuanya luar biasa. Mereka baru mengalami tahun ini di ajang Porprov. Oke, kembali lagi bersama Join KONI Jepara. Sudah ada komentar yang masuk, baik yang senggol-senggol memberi salam, kita bacakan, maupun ada yang bertanya atau memberi saran masukan. Ini dari akun Dennis Timothy. Target juga harus diikuti suatu tindakan yang nyata, khususnya KONI Jepara. Monggo Mas Islah, salah satu tindakan nyata ya Puslatkap ini Mas ya. Monggo Mas Islah ditanggapi terkait dengan apa tindakan nyata di Puslatkap lebih spesifik seperti itu. Monggo Mas. Dari Denny ya, dari Timothy. Ya, salah satu tindakan nyata nggih Puslatkap ini. Puslatkap ini kan terus salah satu ikhtiar kita bagaimana kita berusaha capaian KONI Kabupaten Jepara di Porprov tahun 2018 itu 19 medali emas, 17 medali perak, 25 medali perunggu kalau nggak salah. Jadi ada 61 medali yang diperoleh atau raihan di Porprov tahun 2018. Kita berharap dengan adanya puslat ini, puslat di KONI Kabupaten Jepara ini, melalui dengan kajian-kajian terkait dengan sport science, insya Allah nanti di GBK itu nanti akan kita buka fitness center. Itu juga untuk seluruh cabang olahraga, tidak hanya yang di puslat. Nah, harapan kita dengan usaha-usaha yang sudah kita laksanakan ini, ya 42 medali yang di perak maupun di perunggu di Porprov 2020-2018 kemarin, ya bisa kita konversikan jadi emas. Itu satu target yang real menurut kami, karena dengan adanya puslat ini, harapan kami ya jelas peningkatan prestasi hidup itu sudah pasti. Karena dari sampai 61 medali itu, kalau kita berharap target, kita tidak menyampaikan dari teman-teman dari cabur yang di luar puslat gitu. Kami yakin, kami masih meyakini sampai dengan hari ini cabur yang di luar puslat itu potensial sangat luar biasa sekali. Apalagi dengan penambahan cabur baru di KONI Kabupaten Jepara yang asalnya dari 34 sekarang jadi 44 cabur, itu kan yang luar biasa sekali. Nah, salah satu bentuk nyatanya ya ini kita puslat ini. Dan harapan kami ya besarnya di sana. Konversi dari medali perak perunggu itu kita konversikan jadi emas. Yang emas tetap gitu ya. Ya, emasnya tetap Mas. Setidak-tidaknya kalau target kita di Porprov 2023 nanti 50 emas itu nggih, dari konversi itu harapan kami sudah bisa tercapai. Tanpa masih ditambahkan dari cabur-cabur yang di luar puslat. Oke. Ini juga ada ini lebih ke memberi semangat untuk teman-teman atlet dan juga pelatih di Puslatkap. Dari Mas Andi, semangat dengan adanya puslat peringkat Jepara semoga naik, amin ya. Mantap. Dari Jaya Salahuddin, mantap Puslatkap Jepara sesuai dengan visi misinya. Mas Arif Group, ini dari catur ini mesti ini Mas Arif ini ya. Mantap, semangat puslat, sehat selalu, sukses untuk teman-teman dari Percasi Jepara. Ini juga salah satu cabur yang cukup potensial juga meskipun di luar Puslatkap ya. Potensial sekali. Dari Pak Sekum ini, terima kasih Pak Sekum sudah ikut memantau Puslatkap KONI Jepara jaya di darat, laut, dan udara. Oke, terima kasih. Nah, nyambung lagi dengan tema sore hari ini, mungkin Pak Kuat, selama menjalani Puslatkap sejak 2020 sampai dengan saat ini menjelang detik-detik kualifikasi bagi yang nonton rumah ya, dan juga pelaksanaan Porprovnya di 2023 dari cabang woodball sendiri, dari sudut pandang cabur woodball, mungkin kendala yang dialami dan kira-kira apa ini yang harus kita benahi bersama, baik dari puslat maupun dari cabur sendiri, untuk ke depan lebih baik dan lebih matang lagi untuk persiapan Porprov ini, Pak Kuat, monggo. Oke, terima kasih Mas Arwan. Ini pertanyaan yang sebenarnya sepele tapi berat ya. Sebuah cabang, saya yakin beberapa hal harus kita evaluasi, kita analisis, karena support dari KONI, dari pemerintah sudah luar biasa. Apa yang disampaikan Mas Islah tadi, juga dari atlet sudah merasakan kalau ada ikatan kita, ya kan?
ada support demi Jepara ya, demi Jepara. Jadi kita memang butuh support dari stakeholder yang ada, pemerintah dan juga KONI khususnya, karena memang kita ini di bawah KONI yang bertanggung jawab sepenuhnya pada KONI, dan kita juga ingin mengangkat KONI Jepara seperti apa Jepara ini di tingkatan Jawa Tengah, dan kita berusaha memaksimalkan itu. Dari apa yang disampaikan atau yang ditanyakan dari Mas Akbar tadi, itu sesuatu yang harus kita cari simpulnya. Jadi kita menganalisis beberapa hal dari kekuatan kita itu dan keuntungan kita itu apa sebenarnya ketika latihan di football. Kita masih punya atlet yang 90% adalah atlet yang kemarin mendapatkan medali di Porprov 2018 ya, Solo itu. Jadi kita memaksimalkan mereka semuanya, walaupun mungkin usia mereka sudah agak menua ya. Walaupun di football itu usia enggak terbatas. Jadi usia 12 sampai siapa yang mau ibaratnya begitu. Jadi usia seperti saya 52 misalkan, saya masih punya talenta bagus, bisa bertanding. Jadi yang dialami atlet Semarang itu tua-tua memang. Tapi karena pengalamannya, kita memaksimalkan atlet Jepara Mas ini yang kebetulan di Porprov Solo itu kita maksimalkan semuanya karena usia mereka di bawah 40 tahun. Dan saya yakin nanti saya secara periodik saya coba pendekatan dengan fisik mereka, karena usia-usia itu kan rentan ya. Ketika kita kemarin analisis, ketika di tes fisik itu hanya satu anak yang bisa melihat dari grade yang bagus dari mereka, daya tahan mereka dan sebagainya. Kita cari peluang itu karena kita tuan rumah ya kan, punya kesempatan latihan semaksimal mungkin. Kemudian lapangan yang sudah terbiasa, saya yakin itu suatu keuntungan bagi kita ya kan. Karena kemarin kebetulan pas verifikasi lapangan yang dipakai memang lapangan itu yang kita pakai. Dan mungkin ada tambahan lagi, berarti mungkin lapangan di sisi baratnya, di lapangan bola yang sebelah pantai itu, yang telah dekat dengan lapangan bola pasir itu. Kalau memang itu tidak berubah, karena kita kan belum ada rekor di provinsi di cabur kita, saya berharap itu tetap dipakai. Karena kemarin teman-teman Semarang itu datang ke Jepara, selain latihan bersama juga melihat kontur green kita. Survei ya. Ya dia istilahnya naik tentara golek sisik melek Indonesia. Saya pakai karena memang saya pakai sebenarnya gini, biar mereka datang support kita juga, karena Jepara sudah lama menjadi mempunyai lapangan itu, dan itu lapangan sangat internasional. Tinggal kita perbaiki, ada 3 lapangan green itu yang kita tinggal cocokkan saja, karena lapangan itu kalau modern sekarang itu ada aturan yang memang resmi. Jadi lapangan itu bentuknya lurus, kemudian lurus belok ke kanan, L, lurus belok ke kiri, kemudian lurus lagi. Nah, itu kira-kira 12 lapangan kali 2, 24 lapangan. Jadi itu mungkin ada sedikit yang nanti diperbaiki. Hanya beberapa itu tinggal hanya poles-poles saja. Kalau masalah rumput luar biasa bagus, karena memang dulu pernah dibantu dari KONI yang periode sebelumnya, jadi dibantu pasir sama pemerataan, dan kita terjun langsung di sana mengarahkan ini seperti itu. Jadi kita harus melihat kekuatan kita, strength kita, di analisis SWOT kita sudah sampaikan kemarin. Kita punya tuan rumah, punya atlet, venue yang sudah kita pakai, dukungan dengan pemerintah, stakeholder yang ada, dan kemudian kita dapat support tuh luar biasa. Jadi dukungan masyarakat yang itu football olahraga baru bisa memperkuat Jepara, bisa membawa nama baik, itu nanti membuat semangat kita, jambung kita. Tinggal kita nanti di lapangan, mohon doanya semoga itu nanti bisa tetap tercapai. Dan kita juga punya kelemahan-kelemahan yang harus kita akomodasi juga, karena kelemahan itu bagian dari strategi kita. Kita punya kelemahan itu apa? Nomor-nomor yang dipertandingkan nantinya di Porprov 2023 itu, yang kebetulan kita tuan rumah, itu belum jelas sampai hari ini. Kalau kita sudah tahu, biasanya saya membuat analisis tersendiri. Pemain-pemain yang sudah saya pemetaan, istilahnya sudah saya simulasikan dari awal, supaya mereka latihan dari awal. Dan itu suatu strategi. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah melakukan itu yang sama, tapi kita juga harus melakukan yang lebih ekstrim lagi. Jadi
berani simulasi. Teman-teman atlet kita yang memang dulunya cocok atau yang tidak cocok kita harus simulasi lagi, dan itu harus kita uji coba sebanyak mungkin. Jadi kontinuitas intensitasnya dipertambah dan diperbanyak, itu salah satu ini strategi. Karena kelemahan kita memang ada di situ, dan kemarin ketika kita ketemu dengan tim UNES yang kebetulan juga memperkuat kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah dan juga Semarang, itu mempunyai kemampuan dan juga prestasi yang luar biasa. Karena anak-anak muda semuanya luar biasa. Mereka baru mengalami tahun ini di ajang Porprov, ajang tertinggi di Jawa Tengah sebelum PON. Jadi mereka ternyata menunjukkan itu kemampuan saya yang harus dimaksimalkan. Dan kita baru tahu, oh ternyata ada pemain-pemain muda yang baru naik daun, dan itu suatu tantangan kita. Moga-moga saya dan tim pelatih football Jepara, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala merindui, menyatukan visi anak-anak kita yang pernah mendapatkan medali emas itu, ya kan? Menyatukan visi mereka, menjadikan mereka tantangan, kita bisa berprestasi lagi, ya kan? Dan itu doa dari panjenengan semuanya, masyarakat Jepara, semoga bisa terwujud karena memang kita sudah ada perhatian yang luar biasa dari pemerintah. Mungkin itu saja Mas, mungkin nanti bisa ditambah lagi. Intinya kita tetap semangat, mempersiapkan lebih awal itu lebih bagus, dan itu kedisiplinan dari anak itu yang utama. Ketika kita ada di lapangan, kita bermain, bertanding, uji coba dengan teman sendiri, itu adalah try out maupun try in kita, ya. Sejauh mana kemampuan kita ini tetap seperti yang dulu atau tidak, karena kita di olahraga football itu ada target, ada nilai. Nilai yang kita capai di lapangan yang sama pada tahun yang berbeda atau waktu yang berbeda juga menjadi catatan. Dan setiap latihan setiap minggu itu, ketika saya mulai itu pasti saya rekam, saya catat di buku kecil saya, dan tidak saya sampaikan ke anak-anak, tapi anak udah paham betul ternyata saya ini tak ada peningkatan sama sekali. Dan kebetulan ini ada dukungan dari KONI untuk pembiayaan alat, kita berikan bola sebanyak-banyaknya, karena ketika drill setiap anak bisa memukul berapa kali pukulan, itu sesuatu yang menentukan. Seperti Mas Okta ketika melakukan lemparan, ketika dia melakukan hanya 5 kali, berbeda hasilnya kalau kita konversi dengan latihan 100 bola lemparan. Itu saja. Dan itu pernah saya laksanakan ketika persiapan ke Porprov Solo, itu luar biasa. Di lapangan yang panas kita lakukan beberapa pukulan yang luar biasa. Itu Mas, mungkin nanti bisa sampai. Terima kasih Pak Kuat. Untuk Mas Okta nih sebagai atlet dan juga di Petang yang selama ini juga sejak 2020 sampai dengan tahun ini dan menjelang kualifikasi dan juga menjelang pelaksanaannya di 2023, kendala yang dihadapi teman-teman atlet dan juga harapan ke depan di sisa terakhir ini, masa-masa menjelang pelaksanaan ini seperti apa Mas? Monggo. Baik, terima kasih Mas Pak Anwar ya. Untuk kendala bagi atlet, pertama dulu kendalanya di sarana pendukung latihan. Di antaranya ya kayak ketika kita melakukan program itu kita ada yang namanya shooting pointing, dimana shooting dan pointing kita kalau shooting itu harus ada target. Nah, keterbatasan target itulah yang menjadi kendala kami. Cuma seiring dengan kesini kendala tersebut sudah dipenuhi semuanya. Hanya saja untuk kita rata-rata ini kan atlet-atlet dari Petang ya, itu rata-rata sudah pada bekerja. Yaitu tadi kendalanya sekarang ini malah lebih kepada diri kita sendiri, bagaimana mengatur waktu untuk kita latihan, gimana mengatur waktu untuk kita nantinya bisa berprestasi pada target yang sudah ditentukan di tahun 2023 dengan menyesuaikan jam kerja masing-masing atlet karena tanggung jawab tadi ya kerja ini. Football juga hampir sama seperti itu ya, tapi jangan sampai yang ada di Semarang, di luar kota banyak di luar kota. Tapi kalau minggu pagi itu bisa menjadi hari ini ya, hari wajib latihan gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi terlebih daripada itu dari teman-teman atlet sendiri setiap harinya itu selalu menyempatkan waktu untuk tetap latihan mandiri. Latihan mandiri. Oke.
Nah, harapan ke depan Mas Okta untuk di Puslat Cup ini seperti apa sampai dengan 2023? Harapannya semakin kesini saya kira saya semakin teman-teman atlet yang tergabung di Puslat Cup semakin semakin tahulah bahwasanya semakin dekat itu jam latihan kita untuk nantinya kita berprestasi itu semakin pendek. Bagaimana kita mengatur waktu kita, seberapa pentingnya kita untuk nantinya kita bisa menargetkan suatu prestasi yang cemerlang, seperti itu. Karena kalau kita latihan molor terus otomatis kan kita juga nanti akan berpengaruh pada target kita. Dan dengan sudah 2023 apalagi kita mendekati prakualifikasi, jadi kita harus intensif untuk kita intensif kita dalam kita menargetkan suatu hal untuk kita berprestasi. Saya kira itu yang harus kita persiapkan. Target pribadi mungkin kalau Mas Okta ini 2018 terakhir 2 emas dapat berapa Mas? Terakhir 2018 2 emas 1 perunggu. Berarti main di 3 nomor. Main di 3 nomor. Main di 3 nomor. Untuk yang di 2024 23 ini nanti proyeksinya seperti apa Mas? 2023 saya kurang tahu mengenai karena nomor belum ditentukan dari Pemprov juga ya. Dari Pemprov. Jadi kalau 2018 dulu kan satu orang boleh mengikuti 3 nomor. Nah, untuk saat ini regulasinya juga belum turun gitu ya. Jadi problemnya sama dengan di Woodball ya. Baru satu cabur yang ada kepastian tadi. Artinya belum ada nomor yang ada ditentukan berapa jumlahnya, kemudian setiap pemain bisa rangkap berapa. Seperti Woodball kan bisa rangkap 3 dulu. Rangkap 3 aja. Bisa merangkap 3 nomor. Hampir sama dengan petang. Sama tidak ada batasan usia. Ini sama tidak ada batasan usia. Menarik di kita, menurut data kami di Puslat ini untuk Woodball tuh ada atlet yang paling senior. Kalau nggak salah 53 tahun ya. 53 tahun Putri. Emas ya. 2018 emas. Sampai sekarang masih aktif. Nah, rata usianya kalau di Woodball karena tidak ada batasan usia, untuk Jepara sendiri rata-rata berapa Pak? Ini yang masih termuda itu di kelas 12 anak saya. 12 tahun ya, 12 tahun. Kemudian yang paling tua di 53. Kita itu berarti ketemunya mungkin ya kalau dihitung secara matematika ya ada di 30-an. Usia emasnya itu sudah bergeser sedikit, tapi bisa mencoba untuk bagaimana motivasi ke anak ini bisa. Tapi sudah ada upaya untuk regenerasi dari yang senior itu Pak. Masih selada di yang 53 itu kan juga sangat rentan. Saya berupaya atau cewek itu ada yang bisa menggantikannya. Dan kebetulan waktu itu dia dapat emas itu kan karena masa setting untuk di nomor tertentu yang tidak memerlukan daya tahan yang banyak, kemudian aerobik yang besar, dan cukup aja di yang sederhana aja. Jadi nomor-nomor singkat di Verdi, dari kebetulan bisa ambil bisa masih. Jadi memang harus jeli sedikit lah gitu. Bagian dari strategi pelatih. Strategi, oke. Nah, untuk tim Satgas Puslat ini Mas Islah, dari monitoring yang dilaksanakan selama Puslat Cup ini digelar di Jepara, evaluasi secara keseluruhan ini dari cabur yang ada dan mungkin catatan-catatan dari Puslat Cup sendiri, kira-kira apa yang nanti ke depan harus diperbaiki bersama baik cabur maupun Puslat Cup agar target yang sudah ditentukan ini tidak meleset begitu Mas Islah. Monggo. Kalau dari pelaksanaan monitoring yang kami laksanakan ya tadi sudah disampaikan dari perwakilan pelatih, perwakilan atlet, itulah memang potret cabang olahraga kita yang ada di Kabupaten Jepara. Atlet-atlet kita yang sekarang kita persiapkan untuk babak kualifikasi bahkan nanti di Pon 2023 ini adalah atlet yang pada usia-usia pekerja. Sehingga memang kita tidak bisa memungkiri bahwa memang kebutuhan ekonomi itu yang memang harus terpenuhi, dan kita juga di KONI Kabupaten Jepara tidak bisa memberikan itu. Dalam artian memang kalau kita berbicara dana berapa sih dana insentif yang kita berikan ke atlet maupun pelatih Puslat itu
kalau kita berbicara tentang ideal memang masih jauh. Tapi memang kami yakin dan kami percaya teman-teman yang ada di cabur itu memang betul-betul melaksanakan di Nama Jepara. Nah, dari proses itu memang kita yang agak memberatkan kita adalah memang di jadwal. Tapi tadi sudah disampaikan, dan ketika kami turun ke cabur pun, ke cabur yang ada di pusat ini, teman-teman atlet ini melaksanakan latihan secara mandiri, walaupun tidak dilaksanakan secara bersama-sama, tapi dalam 1 minggu ada yang dilaksanakan secara bersama-sama. Contoh di football tadi di hari Selasa dan Jumat dilaksanakan karena memang melaksanakan pekerjaan di luar kota, di luar daerah, tapi ketika Minggu pagi melaksanakan latihan di Jepara. Sama juga yang di Petang juga sama, karena kita ini rumahnya jauh di Jepara, ujung utara, ujungnya Jepara. Dan juga kalau setiap hari ke Jepara juga ke kota juga sangat berat. Dia melaksanakan latihan di rumah, tapi setiap Minggu pagi juga melaksanakan pemusatan di GBK. Nah, seperti itulah memang kendala-kendala kita yang memang kita alami, dan ini terjadi tidak hanya di cabur puslat saja, hampir di seluruh cabur yang ada di kita. Memang kendala kita di sana kaitannya memang pemenuhan ekonomi di pelaku-pelaku olahraga di kita. Itulah yang menjadi kendala kita saat ini. Oke. Nah, berbicara cabur-cabur di puslat dan juga peluang yang juga sudah ditargetkan di puslat ini untuk cabur yang ikut di dalam puslat. Bagaimana dengan peluang teman-teman di luar puslat selama ini, Mas Islah? Kalau selama ini kami sudah melaksanakan koordinasi dengan seluruh cabang olahraga. Kami juga sudah bahkan door to door kami mendatangi, ada juga cabur yang kami datangkan ke kami. Kami sudah melaksanakan pendekatan terkait dengan capaian target yang nanti diperoleh di tahun 2023. Insya Allah hampir semua cabur itu tetap menargetkan, Mas. Makanya di tahun 2022 ini fokus kita adalah bagaimana kita meloloskan sebanyak mungkin atlet-atlet kita di babak kualifikasi. Setelah babak kualifikasi itu nanti baru kita kaji. Nanti strategi kita bagaimana setelah babak kualifikasi. Berapa nomor yang lolos, berapa nomor yang memang potensial untuk dikonversikan menjadi emas dan lain sebagainya. Baru kita dapat berbicara nanti setelah pasca babak kualifikasi. Dan kami pun yakin segala daya upaya sudah kita laksanakan, dan kami meyakini sekali teman-teman di cabang olahraga itu sudah mempersiapkannya. Dengan seiring semakin dekatnya babak kualifikasi maupun Pro di tahun 2023 nanti, kami juga yakin intensitas latihan teman-teman persiapan juga meningkat lah. Yang tadinya latihannya 1 minggu sekali, mungkin sekarang udah seminggu sekali, atau bahkan ditambahkan setiap minggu dan sebagainya. Kami yakin itu. Dan sepanjang sampai dengan tahun 2022 ini, karena memang kita belum bisa berbicara panjang, belum bisa banyak, karena nomor-nomor yang dipertandingkan seperti di Petang tadi di belum muncul ya. Kejurprov kemarin pun beda nomornya dengan yang di Porprov, sehingga memang targetnya berbeda yang didapatkan. Dan kami masih yakin sepanjang itu memang, apalagi kita memanfaatkan 14 nomor yang nanti dipertandingkan di Kabupaten Jepara, kami insya Allah masih yakin dan optimis dengan target yang kami canangkan sampai dengan tahun 2023 nanti. Oke. Ini ada yang tanya juga, ini masih kelewatan dari Jaya Salahuddin. Mau tanya saat ini yang di dalam Puslat Cup caburnya apa saja dan syaratnya apa? Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Islam, mungkin ditegaskan kembali. Puslat Cup ini biar bisa masuk puslat ini caburnya harus ngapain atau harus apa yang harus dipenuhi gitu, Mas Islam ya. Monggo. Dari Jaya Salahuddin. Iya. Gini, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa saat ini kami di tahun 2022 ini kita memiliki 15 cabang olahraga, 64 atlet dan 25 pelatih. Di mana 15 cabang olahraga itu sudah ada bela dirinya, ada karate, kemudian wushu, tinju, kemudian gulat, kemudian ada panjat tebing, balap sepeda, kemudian ada pentang, woodball, dansa, selam, dan triathlon. Ada 15 cabang olahraga itu. Nah, bagaimana syarat untuk menjadi anggota puslat?
memang saat ini kami mensyaratkan 5 syarat prestasi. Karena memang syaratnya mutlak memang harus prestasi. Yang pertama adalah atlet ini berprestasi atau meraih medali pada Porprov tahun 2018 yang lalu. Kemudian yang kedua, atlet ini adalah atlet yang meraih medali pada kejuaraan resmi yang diselenggarakan oleh cabang atau PB. Ini yang biasanya agak sedikit pemahaman beda dari teman-teman di cabur. Yang kami maksud kejurnas resmi ada kejurnas yang memang diselenggarakan oleh PB. Kan biasanya banyak kejurnas yang dilaksanakan nanti di luar PB Open biasanya kejuaraan swasta. Pokoknya intinya adalah kejurnas yang memang resmi. Yang ketiga adalah atlet peraih medali. Kalau kemarin kita menggunakan di medali di PON di Jabar tahun 2016, tapi sekarang ada peningkatan ada di PON Papua tahun 2021 kemarin. Kemudian adalah peraih medali SEA Games dan yang terakhir adalah peraih medali Asian Games. 5 kategori ini yang memang menjadi persyaratan kami. Jadi insya Allah program ini akan kami kawal. Mudah-mudahan memang teman-teman yang ada di 64 atlet yang saat ini masih bergabung di Puslat ini mudah-mudahan betul-betul memang bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan apa yang sudah kami berikan. Karena memang kelihatannya sedikit, tapi ketika itu konteksnya adalah 64 atlet, nilainya sudah besar. Akumulasinya. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Alhamdulillah yang disampaikan oleh Mas Okta, disampaikan oleh Pak Kuat tadi sangat luar biasa sekali. Cabur-cabur itu melaksanakan dan saya yakin tidak hanya di 15 cabur itu, sisanya di luar Pusat pun juga melaksanakan hal yang sama. Oke, baik, terima kasih Sobat Koni. Perjumpaan kita sore hari ini bersama dengan tim Puslat Cup dan juga atlet maupun pelatih dari Puslat Cup Koni Jepara sampai di ujung waktu ya. Nantikan kebersamaan kita di lain kesempatan di podcast Join Koni di episode selanjutnya, dan nantikan perbincangan menarik seputar olahraga Jepara, dan ikuti terus media sosial Koni Jepara untuk mengupdate informasi Anda di Instagram Koni Jepara, YouTube Join Koni Jepara Channel, Facebook Koni Jepara, dan website konijepara.or.id. Dan sebelum kita akhiri Join Koni sore hari ini, mari kita semangatkan jargonnya Koni Jepara, atlet, pelatih, dan seluruh stakeholder terkait untuk menyongsong Porprov 2023. Jepara wani, Jepara iso, Jepara seket emas. Terima kasih dan salam olahraga. Jaya.